Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin lagi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Barakah yang dirahmati Allah. Syukur dalam artian patuh, senantiasa kita wujudkan kepatuhan kita dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menghindarkan segala larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Salawat serta salam tercurah untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau, hingga kita sekalian yang saat ini kita hidup di akhir zaman. Semoga kita diakui dari golongan umat beliau yang kelak mendapat syafaat pada hari perhitungan amal. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami akan melanjutkan bahwa kita tidak pantas untuk memilih ketetapan-ketetapan yang lain selain daripada ketetapan Allah dan Rasulnya. Karena kita sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, tujuan utama kita adalah mengabdi kepada Allah. Sebagaimana kita ingatkan kembali, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya adalah untuk agar mengabdi kepadaku. Jadi jelas bahwa tujuan dalam hidup ini adalah kita mengabdi kepada Allah. Adapun dalam pengabdian tersebut prosesnya itu adalah berbakti kepada kedua orang tua, itu pun mengabdi kepada Allah karena diperintahkan oleh Allah untuk mematuhi orang tua dalam hal kebenaran. Tetapi Allah pun melarang mematuhi orang tua dalam hal yang bertentangan dengan syariat Islam, dengan syariat, dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Allah telah menetapkan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, Tuhanmu telah menetapkan, atau inilah ketetapan Tuhanmu, agar kamu tidak mengabdi illa iya kepada selain Dia, selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, tetapi kita disuruh untuk berbuat baik kepada kedua orang tua.
terhadap kedua orang tua kita harus berbuat baik. Itu ayatnya digandengkan oleh Allah. Dilarang kamu sekalian menyembah atau mematuhi, memilih aturan, memilih ketetapan selain ketetapan Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu. Dan Tuhanmu telah menetapkan agar kamu tidak menyembah illa iya, kecuali kepadanya sajalah, kepada Allah kita menyembah atau mengabdi. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua ihsanan, kita harus berbuat baik. Jadi sebatas selama orang tua itu menyuruh kepada kebenaran syariat Islam, tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita disuruh untuk berbuat baik. Orang tua adalah orang tua kandung, ya, orang tua kandung. Orang tua juga guru kita. Orang tua juga adalah para pemimpin kita, imam-imam kita. Kita harus berbuat baik kepada mereka selain kepada kedua orang tua yang notabene ibu mengandung, bapak yang membiayai hidup kita. Disuruh kita berbuat baik. Dan seterusnya yang sederetan dengan orang tua, yaitu guru-guru kita, para imam-imam kita atau pemimpin-pemimpin kita. Selama orang tua tidak bertentangan, tidak menentang, tidak melanggar syariat Islam, selama guru kita tidak bertentangan, tidak menyalahi ketetapan Allah, tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita wajib patuh, wajib berbuat baik. Begitupun kepada pemimpin kita, kita wajib berbuat baik selama pemimpin kita tidak bertentangan dengan ketetapan Allah, dengan syariat Islam. Tapi kalau orang tua kita menyalahi syariat Islam, bertentangan dengan ketetapan-ketetapan Allah dan Rasulnya tadi, kita wajib menentangnya. Kita menentangnya, jangan mengikutinya. Jangan mengikutinya. Begitupun kalau imam kita salah, kita ingatkan. Subhanallah, lupa misalnya imam, diingatkan. Pemimpin kita menyalahi syariat Islam, menyalahi ketetapan Allah, kita tentang. Kalau kita sudah menentang, mengingatkannya juga, ya balelo juga dia ngeyel, ya kita tetap melawan. Ya, kita kalau memang bisa melawan, lawanlah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Jadi kalau pemimpin kita sekarang melegalkan miras, minuman keras yang bisa merusak jiwa manusia, bisa menghancurkan, merusak akal pikiran manusia, dan setelah rusak akal pikiran manusia, maka manusia itu pun dia akan berbuat semaunya, berbuat menyimpang dari aturan-aturan Allah karena akal pikirannya sudah rusak. Jika pemimpin kita melegalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang bisa merusak dan menghancurkan jiwa-jiwa manusia, maka kita wajib menentangnya. Jadi bukan berarti kita tidak mau berbuat baik kepada pemimpin, tetapi kalau pemimpinnya itu menyalahi aturan Allah, menentang syariat Allah, menentang ketetapan-ketetapan Allah, maka kita wajib menentangnya. Ya, karena hal-hal yang memabukkan atau yang merusak akal pikiran itu adalah kullu muskirin haramun. Hal-hal yang memabukkan itu, ya, yang merusak akal pikiran itu adalah haram. Tidak ada kata lain, haram. Jadi kalau pemimpin kita menghalalkan yang haram, ya kita menentang. Kalau orang tua kita menentang aturan Allah,
melarang kita beribadah kepada Allah, atau kita disuruh untuk berbuat yang dilarang oleh Allah, yang haram, maka kita harus menentangnya. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi aturan-aturan Allah itu adalah sudah termaktub dalam syariat-syariat Islam itu, ya, baik di dalam kita berdagang, berekonomi, berusaha, ya, di dalam beribadah, tatanan aturan-aturannya dalam beribadah, ritual itu pun ada aturannya, diatur dalam ilmu fikih, ya, tata cara beribadah, ritual, dan tata cara bermuamalah, ya, selain sholat, puasa, haji, dan sejenisnya. Maka dalam hal umum yang di dalam bekerja, berkeluarga, dalam berpakaian pun semuanya ada aturannya dari Allah, ya. Dalam berjalan pun, dalam berkendaraan pun ada aturannya. Bagaimana sikap yang berkendaraan terhadap orang yang jalan kaki? Jangan mentang-mentang dia naik kendaraan lalu seenaknya dia bersikap sombong, angkuh terhadap yang jalan kaki. Kalau memang orang itu kita kenal, bolehlah yang berjalan, yang berkendaraan bersalam terhadap yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki pun, jika ada orang yang kita lewati itu pun sedang duduk-duduk, kita akan melewatinya bersalam terhadap yang sedang diam, sedang duduk di situ. Itu ada aturannya. Jadi di dalam syariat Islam semuanya diatur. Ada haram, ada makruh, ya, ada wajib, ada sunnah, dan ada mubah. Haram, makruh, wajib, sunnah, mubah. Mubah itu adalah hal-hal yang dibolehkan jika mendatangkan kebaikan, itu boleh. Tetapi hal yang dibolehkan jika mendatangkan kemadaratan, maka itu akan menjadi larangan, menjadi haram, ya. Dibolehkan di dalam Islam, ya, seperti anak-anak, ya, main hadrah, ya, main hadrah, kemudian yang dibacakan salawat-salawat Nabi mengagungkan keagungan Rasulullah. Tetapi main hadrah itu jika ada orang yang sedang sholat, wajib nih sholat, itu kan perkara mubah. Mubah jangan mengalahkan yang wajib. Berisik orang yang lagi sholat, nanti jadi atur waktunya. Jangan pas orang lagi sholat main hadrah, main bersolawatan, ya. Jadi jangan sampai hal yang mubah mengalahkan yang sunnah atau yang wajib. Jadi ada aturannya. Jadi jangan mentang-mentang orang tua itu merasa dia adalah berpuasa di rumah karena dia yang melahirkan ibu, kemudian bapak juga yang membiayai anaknya, lalu dia berbuat semena-mena terhadap anaknya. Anak itu kan amanah Allah, harus dibina dengan baik. Wajib kita membina, mengasihi, menyayangi anak kita, karena itu amanah Allah. Dan anak kita pun dengan sikap-sikap kita yang benar, dengan kita diberikan dengan anak itu diberikan pelajaran oleh kita, pelajaran tata krama yang baik, berakhlakul karimah sesuai dengan tuntunan syariat Islam, insya Allah anak kita itu menjadi baik, menjadi soleh, tepat, menepati aturan, hormat, patuh kepada orang tuanya, insya Allah, ya. Tetapi kalau orang tua arogan dalam menyampaikan sesuatu kepada anak, menyampaikan kepada anak itu dengan bentak-bentak atau dengan hal yang kurang pantas, tidak dengan kasih sayang dari hati yang tulus, anak pun dia
akan berontak hatinya. Kok bapak galak amat sih? Akhirnya anak pun gak betah di rumah, dia mencari ketenangan di luar dengan teman-temannya atau tetangganya. Karena salah kita dalam bersikap, dalam menyampaikan nasihat atau memberikan tauladan kepada anak. Berikan tauladan yang baik terhadap anak kita sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sayang, menyayangi, menghargai, menghormati anak-anak, ya. Dan nanti imbal baliknya anak-anak pun akan merasa sayang, hormat, patuh kepada orang tua yang tulus kasih sayangnya. Nasihat-nasihatnya akan didengar karena cara penyampaiannya baik dengan penuh kasih sayang, insya Allah, ya. Begitupun ya pemimpin bangsa dan negara, cara menyayangi rakyatnya, jangan sedikit-sedikit rakyat ditangkap, ditahan, di penjara. Itu tidak mendidik, ya. Rakyat yang kesalahannya belum jelas pun ditangkap, ditahan, dipenjara, terus aja begitu. Ini pemimpin yang arogan namanya, pemimpin yang arogan, yang tuntunannya tidak mentauladani sesuai tuntunan syariat Islam. Jadi menyalahi aturan-aturan Allah. Dalam ketetapan Allah itu kan harus ihsana, harus berbuat baik. Berbuat baik itu kepada anak, kepada orang tua kepada anak. Itu harus berbuat baik. Jangan mentang-mentang orang tua seenaknya terhadap anaknya. Jangan mentang-mentang pemimpin sedang berkuasa seenaknya terhadap rakyat yang dipimpinnya. Sehingga menghalalkan segala cara. Orang yang belum jelas dosanya bukan kriminal, bukan teroris, bukan penjahat, bukan koruptor, dikuntit, ditembaki, diculik, disiksa, dibantai, dibunuh, bahkan terus difitnah sampai ruhnya saja difitnah. Udah jadi jenazah pun difitnah. Ini sungguh menyalahi aturan. Jadi ini namanya tidak menyampaikan kasih sayang sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi itu sajalah garis besarnya. Jadilah kita sebagai orang tua yang bersikap dengan aturan-aturan Allah. Kita mengerti mana yang haram, kita mengerti mana yang makruh, yang sunnah, ya, yang wajib dan yang mubah. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui haram, makruh, wajib, sunnah dan mubah, insya Allah kita hidup tidak akan menyalahi aturan-aturan, tidak akan menentang ketetapan-ketetapan Allah dan Rasulnya. Jangan seperti si anu, ya, yang sudah jelas haram mau dihalalkan untuk rakyatnya supaya rakyatnya rusak jiwanya. Kalau jiwa rakyat sudah pada rusak, nanti orang lain, bangsa lain gampang menguasai bangsa kita karena bangsa kita dirusak akal pikirannya dengan miras. Seperti itu. Lalu bangsa lain dengan mudahnya karena bangsa kita sudah hancur menjadi bangsa pemabuk, bangsa teler, ya gampanglah mereka menguasai bangsa kita nanti. Jangan sampai demikian. Mudah-mudahan para pemimpin kita ya sadar dan kembali ke jalan yang benar sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, bahwa dia dihidupkan di muka bumi ini sebagai khalifah untuk menjalankan aturan-aturan yang benar yang tidak bertentangan dengan pemilik alam semesta ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan ini menjadi pembekalan khususnya buat diri saya, umumnya buat jamaah sekalian, saudara seiman seperjuangan, ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Kita hidup selalu di dalam ridho Allah. Kita saling menyelamatkan satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.